pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwi Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe Melabuh, Takengon Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 24 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, operasi ketupat Selawah berakhir pada 25 Maret. Berikutnya, air terjun 7 tingkat jadi primadona wisatawan saat libur Lebaran. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uin Aranderi Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Operasi ketupat Selawah yang bertujuan untuk pengamanan Idul Fitri maupun arus mudik berakhir pada 25 Maret 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Operasi Ketupat Selawah Kepolisian Daerah Aceh akan berakhir pada Rabu 25 Maret 2026. Operasi yang sudah dilaksanakan sejak 13 Maret atau sebelum Idul Fitri dimaksudkan untuk pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun dalam mendukung kegiatan didirikan 61 pos pada seluruh wilayah Aceh meliputi 44 pos pengamanan, 23 pos pelayanan dan 4 pos terpadu. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menyampaikan bahwa pos tersebut sebagai pusat pelayanan masyarakat selama arus mudik maupun balik. Pos juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan, informasi, beristirahat, hingga layanan darurat selama perjalanan. Pos ini merupakan gabungan Polri dan instansi yang lain, bahkan juga dari lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ikut aktif membantu pelaksanaan kegiatan operasi ini. Dari Pramuka, dari Senkom, dari PMI, ini aktif membantu melayani warga kita yang sedang melaksanakan mudik. Kepolisian Daerah Aceh menugaskan 3.282 personil gabungan yang memperkuat pengamanan di terminal, tempat ibadah, pelabuhan, pusat perbelanjaan, bandara, objek wisata, hingga berbagai pusat keramaian lain. Kehadiran personil di pos pengamanan mampu memberi rasa tenang bagi masyarakat selama perayaan Idul Fitri. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Destinasi air terjun 7 tingkat di Tapak Tuan menjadi primadona wisatawan selama libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut laporan Cindy Novita. Destinasi wisata air terjun 7 tingkat di Kabupaten Aceh Selatan menjadi primadona bagi wisatawan selama libur Idul Fitri. Sejumlah pengunjung dari luar daerah memadati kawasan Tapak Tuan untuk menikmati keindahan alam yang ditawarkan. Air terjun yang terletak di Desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan ini dikenal memiliki daya tarik unik berupa 7 tingkatan atau teras alami. Setiap tingkat membentuk kolam dengan air yang jernih, dingin dan menyegarkan, serta dikelilingi suasana alam yang masih asri.
Salah seorang wisatawan, Bambang, mengaku terkesan dengan keindahan destinasi tersebut. Ia menilai air terjun 7 tingkat sangat cocok dijadikan sebagai lokasi liburan bersama keluarga maupun rekan kerja. Melihat panoramanya juga sangat luar biasa. Overall worth it lah untuk keluarga, wisata keluarga dan teman-teman tempat kerja atau apa bisa berkunjung kemari untuk memeriahkan di lokasi ini. Kalau untuk pesan sih sebenarnya yang pertama ada beberapa hal yang menjadi fokus kalau menurut saya. Yang pertama dari area jalannya. Tadi kita lihat untuk naik ke atas itu harusnya ada supporter yang mengarahkan. Takutnya nanti bertemu dua mobil itu akan sangat menyusahkan karena mengkontur jalannya itu sangat lumayan terjal. Dan yang kedua mungkin terkait menjaga kebersihan karena ternyata sungai ini juga menjadi sumber dari PDAM. Harusnya kalau kita jaga bersama otomatis air yang mengalir ke masyarakat juga akan menjadi lebih bersih. Itu saja. Destinasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi salah satu ikon wisata unggulan di Tapak Tuan, selain wisata pantai yang telah lebih dahulu dikenal luas. Pengunjung juga diimbau untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, agar keindahan alam air terjun 7 tingkat tetap terjaga dan dapat dinikmati secara berkelanjutan. Dari Tapak Tuan, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Puskesmas Paya Bakung melakukan screening ke desa-desa dan menyarankan masyarakat untuk memeriksakan diri jika mengalami batuk. Berikutnya dilaporkan Nasrullah. Dalam rangka pencegahan dan menuntaskan kasus tuberkulosis atau TB, Puskesmas Paya Bakung melakukan screening ke desa-desa dan menyarankan masyarakat untuk memeriksakan diri jika mengalami batuk. Hal itu dikatakan Kepala Puskesmas Paya Bakung Kabupaten Aceh Utara, Baktiar. Menurutnya, kasus TB di Kecamatan Paya Bakung masih ada. Angkanya bahkan masih bertahan belasan. Meskipun ada yang sembuh, namun ada juga temuan baru, sehingga grafiknya tetap sama. Berdasarkan data yang kami pantau dan kami lihat, kasus TB di Paya Bakung masih bertahan ya. Belum ada penurunan yang signifikan. Artinya masih ada temuan-temuan baru yang kami dapat. Yang lama sembuh, kemudian yang baru pun ada. Jadi kami menugaskan petugas sekalian bidan desa melakukan screening ke desa-desa, memantau masyarakat ke desa yang ada gejala batuk ataupun yang batuk-batuk. Nah, kami menganjurkan masyarakat untuk periksakan diri ke Puskesmas Desa Daha. Jadi setiap pasien yang berkunjung Puskesmas dengan indikasi batuk, setiap yang batuk terutama yang dewasa, itu kami anjurkan untuk periksa Daha. Lebih lanjut dikatakan, masih adanya temuan baru tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat penderita TB itu sendiri, seperti contoh tidak memakai masker sehingga menular kepada orang lain. Untuk itu pihaknya berharap kepada masyarakat penderita TB agar tidak malu dan mau menjaga diri serta orang lain, salah satunya dengan cara memakai masker. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Selama Lebaran Idul Fitri, personil Polres Aceh Barat tingkatkan patroli ke pemukiman rumah warga yang ditinggalin para pemudik. Hal ini untuk mencegah tindakan aksi kriminal pencurian. Berikut laporan Arif Rizalul. Polres Aceh Barat meningkatkan patroli keamanan di sejumlah pemukiman warga, khususnya rumah-rumah yang ditinggalkan oleh pemudik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi tindak kriminal selama periode mudik Lebaran. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa kegiatan patroli tersebut difokuskan pada kawasan perumahan yang terlihat kosong atau ditinggal pemiliknya dalam waktu lama. Patroli ini bertujuan untuk mencegah aksi kriminalitas, khususnya kejahatan pencurian yang menyasar rumah-rumah warga yang ditinggalkan pemudik. Kami sudah punya program ketika jam yang telah dicatat oleh para penitip ini kepada kami akan jadikan itu sebagai area rute patroli utama.
Ya, jadi kami memang tidak bisa menjamin secara 100% rumah itu aman, namun akan kami atensi terhadap kegiatan operasi patroli kita di sana. Baik kegiatan patroli rutin maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ia menambahkan personel kepolisian secara rutin melakukan pemantauan baik siang maupun malam hari guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Selain itu juga masyarakat dihimbau untuk berkoordinasi dengan aparat desa atau pihak Babin Kamtibmas Kepolisian sebelum meninggalkan rumah serta memastikan keamanan, yaitu mengunci pintu dan menitipkan pengawasan kepada tetangga terdekat. Dengan adanya patroli tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang menjalankan tradisi mudik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.